Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, para ustaz, para sesepuh yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmah, hidayah dan taufik, sehingga kita semua masih bisa ambil nafas, tarik nafas, keluar nafas. Mudah-mudahan setiap tarikan nafas kita niatkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan zikrullah. Dan semoga apa yang kita laksanakan berupa ibadah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena mungkin bapak-bapak ibadahnya udah bagus-bagus, ilmunya udah cukup ya, secara syariah ini sholatnya udah sah semua, cuman diterima apa enggak ini urusan Allah. Walaupun urusan Allah, kita harus berusaha, berupaya. Maka kita niatkan setiap kita aktivitas kita pengen dekat ya, taqarrub ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat, salam dan barakah kita doakan semoga tercurah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau, keturunan beliau ila yaumil qiyamah, termasuk kita semua. Mudah-mudahan termasuk golongan umat yang selalu disayangi, dikasihi oleh Allah. Allahumma amin. Yang selalu mendapatkan lirikan cinta dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja kita baca sholawat. Mudah-mudahan sholawat ini bisa menghantarkan cinta kita, Pak ya. Jadi mencintai Nabi itu bukan dengan I love you ya Rasulullah. Aku cinta engkau ya Rasulullah. Enggak apa-apa, bagus. Tapi disempurnakan tentunya dengan mengorbankan, dengan mendekatkan hati kita kepada Rasulullah. Disampaikan dengan apa? Minimal dengan sholawat, dengan doa. Sholawat kan doa ya Pak ya, doa. Makanya Allahumma, semoga berarti doa. Sallu ala nabi ya Rabbi salli alaihi. Salawatnya ya Rabbi saja ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul ya Rabbi khusahu bil fadilah. Ya Rabbi warda an sahabah. Ya Rabbi warda an
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنوره يا رب حفظانك وأمانك يا رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حدنا بالسعادة يا رب واصلح كل مصلح يا رب وفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مؤذي يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Nanti bacanya kalau berhenti baca amin saja ya, karena kita baca doa ya, baca doanya. قدر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم.
Ya Allah. Kalau basmalah Allah. Bukan amin. Allahumma ya basital yadaini bil 'adiyya. Amin. Ya man idza rufi'at ilahi akuful 'abdi kafah. يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وارشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وأن تنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل متلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه. Alhamdulillah, kita sudah selesai baca maulid ya Pak ya, sudah dijelasin dan bagian yang lupa artinya. Nggak nyata pula, jarang buka YouTube-nya juga. Ya, mudah-mudahan nggak tersinggung. Baik, Bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, rahimakumullah. Kita sudah bertawassul, Allahumma ya. Nas'aluka min anwarikal qudusiyah yang pertama. Allati azahat min dhulumati syakki dujah. Dengan anwar, dengan cahaya-cahaya Allah yang suci. Syariat Islam, ajaran yang suci. Al-Quran, cahaya yang suci. Ya. Wa natawassalu ilaika bi syarafi dzatil Muhammadiyah. Yang kedua, tawasul, ada yang menyatakan menatawasul ilaika itu tawasul yang pertama. Pokoknya intinya tawasul dah semuanya. Wa natawassalu ilaika bi syarafi dzatil Muhammadiyah. Yang kedua, kita tawasul mohon kepada Allah dengan kemuliaan zat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumhurul ulama, banyak ulama yang menyepakati ini boleh. Kemudian wa man huwa akhirul anbiya'i bi suratihi wa awwaluhum bi ma'na. Yang beliau punya sifat akhirul anbiya. Jadi baginda Nabi adalah akhir para nabi. Dalam Al-Qur'an, kalau tadi malam nih dengerin qori'nya baca Quran, ada itu. Wa khataman nabiyyin. Masih ingat enggak? Apalagi qiraat yang belakangan udah bacanya, nggak ada yang tahu tuh kok ya. Kira-kira paham nggak? Jamin dah kita itu golongan yang kalau dengerin Quran sangat khusyuk. Saking khusyuknya
sampai ke bawah. Ya, saking nikmatnya berarti. Akhirul anbiya, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi, loh, oh nanti Nabi Isa turun ya Pak ya? Saya nanya, lahirnya duluan mana? Duluan siapa? Duluan Nabi Isa. Udah jadi Nabi dulu. Ya. Penutupnya bukan Nabi Isa, penutupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kan turun, berarti maksudnya penutup syariat ya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa nanti nggak pakai syariatnya sendiri yang dulu, bukan. Syariat Allah yang diberikan kepada Nabi Isa itu nggak dipakai lagi, yang dipakai nanti syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Pak? Ada yang nanya lagi, Ustadz nanti pakai kunut enggak? Emang kita mau dapat waktu itu nggak kira-kira ya Pak ya? Jangan dipikirin, Nabi itu tidak perlu berijtihad. Nabi Isa alaihissalam akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keilmuannya sebagai nabi. Paham? Itu. Ntar kalau salam habis sholat tangannya gini nggak Pak Ustadz? Nabi Isa. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Baik, lanjut ya. Itulah akhirul anbiya. Bisuratihi, bentuknya, ya, fisiknya, zahirnya, yaitu yang terakhir. Wa awaluhum bimakna, dan beliau adalah nabi yang paling awal dimakna dengan sifat hakikatnya. Jadi seolah begini, ini kayak raja nih, nabi seperti raja ya, raja. Ini punya pasukan. Ini rajanya belum kelihatan, nggak nongol, nggak diumpetin. Sama siapa? Ama yang punya raja, pemilik raja itu. Ya, nah diumpetin. Muncul nih raja di waktu itu, ibaratnya Nabiullah Adam alaihissalam. Seterusnya terus menyampaikan apa? Menyampaikan ajaran Nabi yang pertama, menyampaikan ajaran raja yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus menyampaikan berita akan datangnya Nabi yang terakhir. Saya bukan yang terakhir. Nabi Isa juga bilang begitu, bukan aku yang terakhir, nanti ada Nabi yang terakhir. Paham? Semua Nabi. Paham? Nah, kemudian yang terakhir, begitu Nabiullah Muhammad SAW hadir, zahir, baru yang disampaikan syariatul khalidah. Apa? Apa kui? Syariat yang abadi sampai akhir zaman, tidak dinasakh lagi, tidak disalin, tidak diganti. Justru syariat Nabi Muhammad SAW sebagian besar adalah mengganti, menyalin syariat nabi-nabi terdahulu. Masih ada yang dipakai, ada yang disalin. Nah, baik, sudah paham Pak ya? Kemudian yang ketiga, wa bi alihi kawakibi amnil bariyah. Kita mohon kepada Allah dengan bertawassul dengan keluarga Nabi yang diibaratkan seperti bintang-bintang pengaman atau bintang-bintang keamanan bagi makhluk. Ya, karena keluarga Nabi SAW itu punya karomah suci, ya, dan disisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang suci ini akan dijaga oleh Allah. Sebagaimana orang zalim akan dirusak, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun nggak langsung tokcer langsung, enggak, ya, ada suatu saat ya, orang yang zalim kepada kita walaupun sekarang belum hina, suatu saat pasti hina dia, ya. Jadi jangan berkecil hati. Yang ke masih ya, wasafinatis salamati wan najah, dan keluarga Nabi diibaratkan seperti bahtera keselamatan, safinah kapal perahu keselamatan, wan najah, an najah selamat. As-salamah juga artinya selamat juga, ya. Anggap aja sama artinya. Pertama kepada Anwarul Qudsiyah, kedua kepada Syarafidatul Muhammadiyah, ketiga kepada keluarga Nabi. Yang keempat, wa bi ashabihi ulil hidayati wal
afdhaliyah. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah juga yang diajarkan oleh sang penyusun Maulid ini dengan keberkahan kemuliaan ashabi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada sahabat Nabi sekarang Pak sebenarnya? Masih ada? Ada ya. Cuman nggak nongol di kita nggak ngerti. Di antara Nabi Isa. Nabi Isa bertemu dengan Nabi Muhammad nggak? Pernah nggak? Pernah ketemu. Minimal ketemu waktu Isra Mi'raj. Orang yang bertemu dengan Nabi sezaman beriman itu namanya sahabat. Ya umat, tapi umat yang sahabat. Jadi kita walaupun bukan di zaman sahabat, tapi ada sahabat yang mengamankan. Dan sekarang insya Allah sahabat Nabi ini yang bernama Nabi Isa alaihissalam sedang berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Itu mendoakan sebagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Palestina. Nggak mungkin kan doa, nggak mau, pasti doa. Mudah-mudahan dikasih aman semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ulil hidayati wal afdhaliyah, yang mempunyai hidayah, artinya yang mempunyai kemuliaan dari Allah berupa apa? Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi petunjuk untuk kita. Bayangin Pak, kalau baginda Nabi waktu itu masih hidup ya, kemudian Nabi wafat, sahabat juga wafat semua, kita mengenal Islam nggak kira-kira? Wallahu a'lam ya. Jadi mereka lah petunjuk. Jadi Nabi menyampaikan, dengan siapa Anda mencari petunjuk, ya, petunjuk Allah dari sahabat-sahabatku, Anda dapat petunjuk. Yang bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar dapat petunjuk. Yang bertanya kepada Sayyidina Umar dapat petunjuk. Bertanya kepada sahabat-sahabat lain baginda Nabi dapat petunjuk. Dan mereka dimuliakan oleh Allah dengan apa? Dengan sebab cinta baginda Nabi kepada mereka, dan dengan sebab cinta mereka, dengan pengorbanan mereka, badalu apa itu? Alladzina badalu nufusahum lillah yabtaghuna fadlan minallah. Mengerahkan jiwa raga mereka semuanya menolong agama Islam dan Rasulullah, mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-afdhaliyah punya keunggulan. Jadi para sahabat Nabi ini punya keunggulan ya, yang secara zahirnya biasa aja Pak. Sholatnya mungkin nggak ya bapak-bapak, qobliyah, badiah, sholat semua ya, tahajud, hajat, terutama duha. Kalau kita punya duit, kencang, ya Fattah, ya Razzaq. Bagi yang pengen dicintai sama atasannya, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya. Bagi yang pengen menang apa nggak tahu, ya Qahhar, ya Jabbar, macam-macam, ya. Insyaallah. Dah lanjut aja. Alladzina badalu nufusahum lillahi yabtaghuna fadlan minallah. Kemudian yang terakhir, bertawasul dengan siapa? Wa bihamalati syari'atihi ulil manaqibi wal khususiyah alladzina istabsharu bi ni'matin wa fadlin minallah. Dan dengan perantaraan bihamalati syariah. Hamalah itu artinya yang nanggung, yang bawa. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamilus syariah, manusia yang membawa syariat. Jadi disyariatkan kepada Nabi, ya, ditanggungkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syariat ini harus disampaikan kepada umat, dan umat yang menerima itu harus menyampaikan lagi kepada umat yang setelahnya sampai apa? Sampai hari kiamat. Kenapa? Karena syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu khalidah, nggak ada nasakh lagi sampai hari kiamat. Itu paham Pak? Itu kenapa kita wajib meneruskan ajaran agama kepada orang setelah kita, kepada anak kita, cucu kita, paham Pak? Itu karena syariatul khalidah. Dan siapa selanjutnya yang memikul syariat itu? Tadi sudah sahabat, bawa syariatnya sahabat, bawa ilmu syariat. Kemudian apa lagi? Tabi'in, ya, banyak ulama di situ. Maka makna wa bihamalati syariatihi,
Mereka adalah para ulama. Siapa? Ulama. Ya. Nabi mendapatkan ilmu, mendapatkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, diwariskan kepada para ulama, baik para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama kita yang dulu sampai ke kita. Kita ngaji kitab kuning, kita ngaji kitab fiqih, kitab tauhid dan sebagainya, karya para ulama kita. Yang mutaakhirin dari mutaqaddimin, yang mutaqaddimin dari para tabi'in, ya, dari para sahabat. Jadi nyambung namanya, ya Pak ya, nggak dibikin-bikin, nggak bikin syariat baru, gitu. Ya, mungkin kalau kita pengen bikin-bikin, ya na'udzubillah min dzalik. Contoh yang bikin-bikin, contohnya ya, ini kan masjidnya enak nggak? Nah, cahaya lampu maksudnya. Kalau jamaahnya di sini sampai ke batas apa namanya? Sampai batas sajadah umpamanya. Subuhnya habis itu kan? Alhamdulillah. Mesem-mesem koyo nggo. Sampai batas sajadah. Kalau kita mau pakai akal-akalan, Pak, ngapain desek-desekan? Udah physical distancing aja lagi. Biar penuh. Ya, 3 meter. Sampai luar nggak? Sampai. Bener nggak tapi itu? Nggak bener. Karena sudah ada syariat. Rapatkan. Paham? Iya. Pernah dengar ada ajaran yang seperti itu ya? Pernah dengar di mana lah kita ya? Sholatnya ini, namanya berjarak. Ya, siapa namanya itu ya? Yang pondok mana? Gitu saya lupa ingat. Oke. Nah itu kan modern ya, pakai jas, ya, nggak pakai sarung, pakai celana semua, lama-lama sepatuan. Nah, masya Allah, na'udzubillah min, modern katanya. Baik, wa bihamal syari'atihi, dan dengan kemuliaan. Jadi apa? Ulama orang-orang yang mulia, punya syarafah, punya kemuliaan, bisyarafah. Tadi depannya kan wa natawassalu ilaika bi syarafi dzatil muhammadiyah wa bi syarafi alihi wa bi syarafi ashabihi, baru wa bi syarafi hamalati syariati. Itu kan maktub semua. Dan dengan kemuliaan orang-orang yang membawa syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulil manaqibi. Pernah dengar ulil nuha? Pernah dengar ulil nuha? Pernah? Ulil absor? Pernah? Tahu artinya nggak? Oh ya tahu, ya udah nggak usah dijelasin ya. Uli itu jamak, tapi unik karena tidak sesuai dengan singlenya, bentuk mufradnya. Jadi contoh gini, huwa dzul ilmi, dia punya ilmu, dia satu orang. Tapi kalau banyak, hum dzawul ilmi, paham? Oke. Dan di sini dipakainya uli, hum ulul ilmi, bukan pakai dzawul. Boleh pakai dzawul ilmi, tapi di sini pakai ulil ilmi, yang punya ilmu. Nah, di sini ulil manaqibi, yang punya manaqib. Manaqib itu kisah, hikayah yang menceritakan tentang kemuliaan, karakter, ya, kemuliaan ilmu dan sebagainya pada seseorang yang mulia. Itu namanya manaqib. Makanya manaqib tidak disebutkan untuk iblis. Ya, kita baca manaqib iblis nggak ada, karena buruk semua. Udah masyhur, ya. Itu. Paham ya? Itu namanya manaqib. Manaqib bermakna juga sifat-sifat yang mulia, ya. Sifat-sifat yang mulia. Ashabil af'alil nafisah, yaitu mempunyai apa namanya? Aktivitas yang mulia, yang baik. Itu ada ceritanya. Dan ini baik. Bahkan Nabi menyampaikan uzkuru mahasina mautakum. Ini sebagian dasar kita mengadakan manaqiban, Pak. Manaqiban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manaqib
Syekh Saman dan sebagainya ya. Yang diceritakan kebaikan. Nabi menyampaikan, sebutkan, ceritakan, ingat-ingat atau ingat-ingatkan tentang kebaikan-kebaikan yang orang sudah meninggal. Ulama baik-baik nggak? Baik. Cakep nggak ulama? Menceritakan, namanya membacakan manaqib. Paham? Nanti kalau saya mati, ya nggak usah dibacakan. Ya, ingat-ingat aja, amalkan ilmunya aja. Allahumma amin. Jangan lupa baca Fatihah ya Pak ya. Ya hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila teman kita yang dulu pernah ngajar di sini, siapa namanya sebutkan gitu ya. Mau nggak Pak? Mau. Emang saya duluan Pak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita panjang semua umurnya dan berkah, Allahumma amin, dan sehat. Itu namanya manaqib. Jadi manaqib adalah orang-orang yang punya af'alun nafisah, punya aktivitas yang baik. Wal khususiyah, dan orang yang punya keistimewaan yang tampak, yang zahir. Jadi selain disebutkan ciri-cirinya punya aktivitas dan bisa dicontoh Pak, punya sifat khususiyah, dan kehebatan, kemuliaan yang bisa dicontoh ya. Tidak harus zahir karomahnya Pak, enggak ya. Ini mereka adalah para ulama, dan ini boleh kita mohon kepada Allah dengan kemuliaan para ulama. Sallu 'alan nabi. Alladzina istabsyaru, ada yang membacanya alladzina istubsyiru. Kalau saya lebih senang alladzina istabsyaru bil bina'i lil fa'il ay farihu. Maknanya yaitu mereka semua al ulama alladzina istabsyaru bi ni'matin. Mereka itu para ulama, orang yang istabsyaru, senang. Ciri-ciri orang yang mau jadi ulama, senang ngaji, ya gitu aja. Mau kira-kira Pak? Lu ngaji ngantuk mulu. Ada nggak kira-kira ya? Kisi-kisi mau jadi ulama nggak di jamaah kita ya? Kalau nggak ada kopinya, ngedumel, lembangan keluar kopinya. Masya Allah, enggak, ke sini sih enggak, sono ya. Jadi itulah alladzina tabsyaru bi ni'matin, dengan nikmat dari Allah. Kira-kira nikmat apa yang paling dirasa senang oleh para ulama? Nikmat diberi ilmu, bukan kekayaan, bukan. Kalau ulama diberi kekayaan, senangnya melebihi dibanding dia diberi ilmu. Ini meragukan ulamanya nih ya. Jadi bapak-bapak kalau disuruh milih, nggak ada pilihan lain, ngaji, duit. Malam ini nggak usah ngaji, tak kasih 1 juta, pilih mana Pak? Alah, bener, ngaji kan besok lagi ya. Dari kata-katanya udah buruk banget tuh. Ngaji besok lagi kan bisa. Emang ada jaminan hidup sampai paham Pak? Ya, aduh. Ya saya doakan mudah-mudahan ya minimal dari pecinta ulama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Binikmatin wa fadli minallah, dan mendapatkan karunia dari Allah, kemuliaan, keutamaan dari Allah. Itu maknanya fadlan minallah ta'ala wa ni'mah. Itu kalau tarawih ya Pak ya. Fadlan minallah ta'ala wa ni'mah. Apa jawabannya? Kacau. Lah orang pada mau tarawih nggak ngomong dulu sama ustadz, bacanya segeleme dhewe. Semaunya sendiri. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Lamaan ustaz. Ya udah. Itu hebatnya orang ini. Kalau tarawih cepat-cepatan dan pengen masuk surga semua. Allahumma amin. Terakhir ya. Itulah mohon kepada Allah dengan tawassul ya. Ini permohonannya baru mulai ini minggu malam Senin depan insyaallah. An tuwaffiqana fil aqwali wal a'mali li ikhlasin niyah. Yang diminta oleh Waliullah Agung, yang dimohon kepada Allah oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji, apa yang pertama kali ini nanti malam Isnin akan datang. Kalau bapak-bapak udah ketahuan lah bukan pertama kali diminta apa dulu, udah ketahuan. Alhamdulillah, soalnya juga sama aja Pak sama saya. Ya, alhamdulillah
lillah. Baik, insyaallah kita niatkan ya Pak ya, biar kita ruhani kita, hati kita hidup. Selain dicatat sebagai amal ibadah, kita niatkan hadir lagi pada malam Isnin yang akan datang. Kita ngaji lagi, walaupun ngantuk lagi. Ngaji lagi, ngantuk lagi. Ngaji lagi, jangan ngantuk mulu. Ya, ada semangat perubahan. Kayak semalam kan, ada maulid. Oh, yang biasa pakai celana pendek tuh keluar rumah. Ustaz, saya suka main futsal, main bola, dikebrokin orang, celana panjang, udah pakai sarung aja sekalian. Ya. Jadi maksudnya ada perubahan lebih baik Pak ya. Ya, insya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi saya cukup sekian. Allahul muwaffiq lil aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah wal barakah. Amin. Allahumma. Ini didoain mudah-mudahan berkah sehat semua. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.